خصوصا للروح مؤلف هذا الكتاب الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وأصوله وفروعه، ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرامته وسلامته في الدين والدنيا والآخرة، يجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويشرنا في زمرته في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian serta para bunda dan seluruh pendengar pecinta saluran radio dan TV dakwah Islamic Center di mana saja berada, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita meneruskan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Muhyi Din Abi Zakaria Yahya Sharifun Nawawi Ad-Dimashqi, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, di mana sebelumnya kita telah membahas Bismillahirrahmanirrahim tentang keutamaan dan manfaat daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang pada saat ini kita akan mengacu kepada pelajaran berikutnya, yaitu pasal yang pertama, di mana di sini oleh Al-Imam Nawawi disusun yang pertama ini judulnya Fil Amri Bil Ikhlas wa Husnin Niyat Fi Jami'il A'mal Al-Zahirat Wal Khafiyat. Artinya pasal pada menyatakan perkara ibadah yang dilandasi dengan ikhlas serta dengan niat, baik secara zahir maupun secara tersembunyi. Yang menjadi landasan surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Ujar Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku perintahkan kalian melainkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, melainkan dari segala perintah kebaikan yang hendaknya kalian lakukan itu didasari dengan mukhlisin, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini merupakan bimbingan dari Allah bahwasanya segala sesuatu pekerjaan tidaklah cukup hanya bisa kita memaksimalkan pekerjaan itu secara zahir tanpa disertai dengan substansinya.
Artinya substansi daripada pekerjaan itu ternyata keikhlasan. Apabila keikhlasan itu didapati, maka pekerjaan itu boleh dikategorikan menjadi suatu pekerjaan atau perbuatan atau amalan yang sangat maksimal, yang sempurna, yang diterima oleh Allah, yang bisa menghasilkan baik manfaat zahir di dunia dan manfaat nanti di akhirat. Karena di dalam surah lainnya, dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan dalam firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya wallahu alam bimuradih, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan memberikan suatu perolehan ya kepada hambanya itu yang dicontohkan di sini, ya, baik secara zahir, ya, kalau dalam penyembelihan itu dagingnya, ya, ataupun yang lainnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, ya, akan tetapi yang akan diberikan suatu perolehan kepada si pelaksana itu adalah taqwa minkum, niat yang terbaik dari kalian, seperti itu. Nah, ini dari dua firman ini menunjukkan bahwasanya niat baik yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di saat kita melakukan suatu perbuatan yang bersifat spiritual, akan tetapi juga ketika kita melakukan suatu perbuatan yang bersifat sosial, gitu. Apabila betul-betul dilandasi dan didasari dengan ketulusan lillahi ta'ala, maka di situ menunjukkan perbuatan itu akan menghasilkan buah, menghasilkan, ya, manfaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh suatu balasan, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat kecil dan besarnya, tidak melihat zahirnya, tapi landasan ketulusannya tadi itu yang dinilai oleh Allah. Niatnya yang karena Allah tadi itulah yang, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk spiritual ibadah seperti melaksanakan sembahyang, salat maghrib jamaah, ya, bagus ini, masya Allah, secara zahirnya sudah ada imamnya, ada makmumnya, kemudian barisannya lurus dan sebagainya. Ini baik sekali secara zahirnya, ya. Akan tetapi yang lebih ditekankan lagi secara hakikatnya ini, yaitu ketulusannya di dalam melaksanakan sembahyang itu yang akan menunjukkan suatu kemaksimalan dan tidaknya pada saat kita, ya, menanamkan modal ketulusan karena Allah di dalam melaksanakan ibadah itu. Kalau tidak ada ketulusan, bahkan tertanam kesombongan di dalam solat tadi itu, meskipun zahirnya bagus, belum tentu itu akan menghasilkan manfaat, imbalan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang cacat, ya, tidak ada substansinya di situ, hanya zahirnya saja terpampang di situ. Ya, tapi di saat bujur-bujur lillahi ta'ala karena Allah, sesuai dengan yang disampaikan di dalam sembahyang itu, inni wajjahtu wajhiya lillah, ya, semua yang aku hadapkan ini kepadamu ya Allah, karenamu, tidak ada karena selainmu. Apabila sudah terrealisasikan di dalam segala bentuk ibadah kita kepada Allah karena mengharap pandangan dari Allah, ridho dari Allah, nilai dari Allah, maka nilai-nilai ibadah yang seperti inilah yang berbobot, yang akan memberikan efek positif
baik untuk dirinya ataupun kepada orang lain. Tapi kalau hanya sebatas pelaksanaannya saja, tidak mau ngurusi tentang ya hakikatnya, tentang isinya, tentang intinya, ya, maka ya hanya mendapatkan dohirnya saja. Nah, ini tidak diperkenankan bagi kita yang melaksanakan ibadah itu hanya mendapatkan ya rangkanya saja, tapi isinya tidak dapat. Jadi harus bagaimana? Ya harus isi dan rangkanya ini ya kita dapatkan dua-duanya. Dohirnya rapi, tersusun dengan baik, begitu juga batinnya. Tidak ada kita karena sesuatu hal di dalam pelaksanaan ibadah itu melainkan karenamu ya Allah. Kalau sudah kita karena Allah, maka pasti di dalam pelaksanaan sholat itu tidak ada yang dibayangkan melainkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita ketika melaksanakannya itu karena sesuatu, maka yang ada di mindset kita itu adalah sesuatu tadi itu. Kita karena harta, harta itu yang muncul dalam pikiran kita. Kita karena benda, benda itu yang muncul dalam pikiran kita. Kita karena perempuan, perempuan itu yang muncul dalam mindset kita. Jadi tergantung daripada karenanya. Jika karena Allah, maka yang muncul di situ adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit di saat melaksanakan sholat itu orang-orang yang bijak seperti itu dia nangis dalam sembahyangnya, karena yang terbayang di situ adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nangis sejadi-jadinya. Ada yang menjerit di tengah-tengah sembahyangnya. Dia enggak peduli kalau sembahyangnya itu batal. Dia menjerit, dia tersungkur, dia jatuh dan sebagainya, karena istighraq, tenggelam di dalam menghadirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ini yang lebih baik. Begitu juga di dalam ya bersosial, membantu orang, ya, berbagi kepada sesama, ya, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Jangan karena sesuatu pujian daripada seseorang tadi itu. Jadi hendaklah karena Allah. Kalau kita hanya mendapatkan pujian saja, berarti yang kita dapatkan itu hanya pujian itu saja, tidak ada yang lainnya, rugi kita. Hanya mendapatkan pian Masya Allah Pak Haji luar biasa pian, baik benar membantu kami. Waduh pian ini pokoknya orang nomor satu, pian ini orang dermawan, pian ini orang hebat, pian ini orang ini itu dan sebagainya. Oh, dia berbunga-bunga mendapatkan pujian seperti itu, kayak begini-begini, kayak mau terbang, padahal cuma itu saja. Tapi di saat dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya justru dia takut dengan pujian itu. Aku tidak mau daripada pujianmu itu, aku hanya mengharap pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pujian manusia itu akan sirna, akan luntur, akan hilang. Tapi manakala Allah memuji kita, justru akan meningkat, naik dan naik terus derajat kita. Kita akan dikenal di kalangan para malaikat, ya, dan kita akan dicintai di kalangan makhluk Allah yang lainnya. Allahu akbar. Jadi usahakan ketika kita mau korban nih, ya, mau korban, kita bawa sapi, bawa kambing ke satu masjid, ke satu majelis talim, ke satu rumah guru seumpama. Ya, jangan karena sesuatu selain daripada karena Allah. Karena Allah yang akan membalas. Ya, kalau orang tadi itu nggak ada membalas, memberi imbalan apa dia? Nggak ada memberi imbalan apa-apa. Yang membalas itu kan Allah. Jadi jangan karena orang tadi itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menunjukkan orang itu karena Allah dan tidaknya itu manakala dia dipuji dan tidak dipuji sama. Ya, di saat diambung setinggi langit ambungannya itu, dia biasa saja. Ya, biasa saja. Ya, ketika dia dijatuhkan tidak diambung pun, tidak dihirani pun, dia biasa saja. Ya, kita mengantarkan seekor kambing ke Islamik. Ya, ada Kak Yubi di sini. Saya mau berkorban ini di sini, bisa kah di Islamik ini? Oh, sangat bisa. Ajar Kak Yubi, ahlan wa sahlan. Ya, mana kambingnya? Ini, wah besar kambingnya. Ya, makasihlah. Cuman gitu aja. Ya, makasih ya. Ya sudah. Itu, makasih. Atas nama siapa? Nanti dipatiain, diniatkan. Ya gitu. Ya, dia enggak dalam hatinya, loh kenapa ya nggak ngucapin gimana gitu, memuji, oh kamu tuh Pak Haji luar biasa ya, wah korban kamu ini, korbannya Pak Haji ini gonol banar ini, wah Pak Haji luar biasa nih, dermawan ini, nggak sayang sama harta nih, kalau untuk kebaikan nih, wah paling spesial ini yang bagus luar biasa. Pak Haji gitu loh.
Nah, begitu. Ya, dia biasa-biasa aja. Mau cuma terima kasih. Kan ada orang ketika diberi itu, oh Masya Allah. Ya, kalau kita ngasih ke orang nih. Biasanya yang bawa mobil di lampu merah kan suka ada itu hamba Allah tuh yang didatangkan oleh Allah tuh. Jadi Allah tuh coba tuh datengin tuh si bulan tuh, datengin. Pak Haji. Oh, artinya belum makannya minta duit kan gitu. Ketika diberi itu ada yang makasih gitu aja. Ada yang oh Masya Allah terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan pian tulak haji jar. Kayak saya pernah ziarah itu ke satu kuburan ya, saking harapnya orang yang mendoakan itu ya, melihat kita lama ini Pak Haji mudah-mudahan pian jar masuk surga, pian apa namanya tulak haji, pian umroh sebulan sekali jar, macam-macam ya sudah, bini pian 4 jar, awak pian berkurus sampai segitunya tuh. Awak pian berkurus sampai awaknya itu nah doakan awak pian berkurus. Jaranan nih jarang-jarang mendoakan kayak itu. Nang kurus saja anak lamak ini sudah lamak itu didoakan kurus. Bini 4 jaranan nih aduh hai apa doakan nih kita amin aja deh sudah. Ada yang seperti itu tuh. Ada yang mendoakan Pak Haji, Masya Allah terima kasih Pak Haji orang baik jar, masuk surga pian dengan sandal-sandalnya, sampai sandalnya disambat juga di situ, mendoakannya itu. Ada yang pas diberi itu, nah dijulung kayak ini, cuman makasih. Ada yang kada terima kasih, diambil duitnya sudah jalannya, ada juga yang kayak itu. Ini padahal mengujinya hati kita nih. Mungkin ketika kita ada mendapatkan doa banjir doa Pak Haji memberinya 10.000 aja, doanya waduh selangit. Pak Haji selagi lampu ini belum hijau nih doakan terus. Ada juga yang begitu tuh. Wah Pak Haji, wah mudah-mudahan. Wah senang. Pada saat diberi, diambil jalannya. Ya, jangankan terima kasih senyum aja kada. Ada juga. Nah, di saat menghadapi yang seperti itu ini kan ujian juga nih, menguji keikhlasan kita. Apakah dalam hati kita tetap kalaunya berdapat dengan orang itu hendak memberi atau bah ini orang ini kayak apa? Kada tahu diri aja. Diberi paling kada terima kasih. Ini senyum aja kada. Awaslah kalau kena berdapat lagi naham kada mau aku memberikan. Ada aja. Itu teruji apa enggak nih hati kita. Taunya di saat dia mendoakan, di saat dia berterima kasih, di saat dia mengambung ataupun tidak urusannya dia, kita no problem, tidak ada masalah. Masalahnya ini hati kita ikhlas apa tidak itu. Apabila ikhlas sudah, al-ikhlas itu apa? Ikhlas itu al-amal li ajlillah. Kita begawe karena Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Ini sembahyang ini kita begawe. Ad-dunya darul amal. Dunia ini padangnya begawe. Ini gawian kita ini banyak. Ini lagi begawe kita dengan Allah. Nah, kalau sudah yang memerintahkan kita itu Allah, jangan karena manusia, karena Allah lah itu yang paling tepat. Nih, adapun riya maksudnya apa? Al-amal li ajlin nas atau li ajli siwallah. Riya itu adalah berbuat suatu pekerjaan yang ditujukan kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Dia sembahyang karena mintuha. Apa sembahyang karena mintuha? Artinya apa kok bisa sembahyang karena mintuha? Kalau di hadapan mintuha bujur benar patihannya. Tapi kalau pas sorangan, asal-asalan nggak jelas. Begitu depan mintuha, ujar mintuha, ada ikam aja jadi imam. Aku hendak mendengar jar suara ikam jar. Baik abah, Masya Allah. Allahu Akbar. Akbar. Nyaman benar didengar. Wah, ada kayak Imam Saudi dah sudah. Ada aman segala deh. Ini mintuha yang mendengar kayak apa? Nah, kalau kada nih bahaya nih, kena di blacklist. Lawan mintuha nih. Wah, narik napasnya panjang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai goyang-goyang. Waduh, paseh benar. Kenapa? Di belakang mintuha.
Allah, harap benar bacaan. Biasanya baca kul ya kulhu, ini kada. Idza waqa'atil waqi'ah. Wah, baca waqi'ah. Padahal cuma satu ayat aja. La ilaha illallah. Ya. Nah, jangan karena mintuha, karena bini, mungkin bini kita bungas supaya mendapatkan nilai terus dari bini kita. Dari suami ko, sudah bongas, sudah gagah, sudah harat jer, paseh pulang aduh suami ko. Karena apa? Karena bini, jangan. Karena guru, jangan. Karena siapa? Siapa yang memerintahkan kita begawe? Allah. Ya sudah, karena Allah. Nah, karena Allah. Nah, terus bedanya kalau sudah karena Allah itu di saat kita sembahyang sorangan maupun di tengah-tengah orang ramai sama. Kalau di saat tengah-tengah orang ramai baca Fatihahnya fasih, baca suratnya juga bagus, adabnya juga baik, maka di saat sorangan yang kayak itu juga, itu buktinya karena Allah. Jangan kalau pas lagi sholat sorangan, ini masalahnya berkupiah aja kada. Baju cuman baju dalam doang, mana sudah koyakan lagi, sudah rabit-rabit, mana bau malang. Ini yang tidak menunjukkan ya, di saat dia sorangan seakan tidak ada yang memperhatikan dia. Padahal Allah, jangankan di saat sembahyang, di saat kita duduk, di saat kita guring pun, yang menjaga kita, yang memperhatikan kita itu siapa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kalau tidak diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita guring mungkin lubang hidung kita, mulut kita ini hibak dengan binatang. Hibak dengan binatang. Karena lubang hidung kita ini tidak ada pintunya. Ada pintu lubang hidung, ada. Orang guring itu muntung yang tertutup aja bisa menganga, terbuka semuanya. Ini terbuka, ini terbuka, ini terbuka. Siapa yang menjaga? Ada jadi bini teguring berdahulu. Siapa lagi? Anak kita di luar lain kamar. Siapa kalau pas lagi ada kecoa, ada cacing, ada kaki 1000 masuk ke telinga, siapa yang menjaga kalau bukan Allah memerintahkan malaikatnya? Jar Allah, ingat, jaga itu. Itu guringnya itu, hambaku itu menyambat ngaran aku, baca bismillah dia 21 kali. Jagai, jangan sampai ada samut ikong pun masuk ke lubang hidungnya. Kalau ada ikan tampar aja sidin. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakin itu semua. Hidup kita selama 24 jam ini tidak lepas daripada penjagaan Allah, pemeliharaan Allah. Tambah kita parak dengan Allah, tambah dipelihara oleh Allah. Tambah kita jauh dari Allah, maaf, jangan salahkan Allah kalau nanti ada terjadi pada diri kita. Begitu. Kita boleh sekarang pakai masker, saya juga pakai masker, tapi tauhid kita kepada Allah jangan berkurang. Bahwasanya ini hanya syariat. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Di dalam ajaran Rasulullah pun jangan sampai lupa berwudu. Bisa jadi wudu itu jauh lebih baik daripada yang zahirnya, yaitu masker menutupi hidung dan muntung kita. Tidak ada suatu penyakit di masa yang akan datang dari umatku menimpa inya selama inya ada wudu. Selama inya ada wudu. Jadi wudu jangan sampai pagat nih, saya putus. Apalagi sekarang lagi meningkat lagi kan, konon kabarnya seperti itu, sudah ada KKPM ke apa itu? PPKM. PPKM. Apa PPKM? Penyekatan masyarakat kampung. Apa ya hasil ya kan, kita dengan wudu, orang muslim punya senjata yang ampuh yaitu wudu, punya benteng yang kuat yaitu wudu. Bukan berarti kita kena patuh dengan perintah pemerintah, silahkan bermasker, saya pun bermasker.
Tapi wudhu lebih harus kita tekankan karena yang memerintahkan itu Sayyiduna Muhammad SAW, dan ada jaminannya tersendiri. Selagi kita ada wudhu, dijamin tidak bakal tersentuh oleh yang namanya wabah. Karena kita connect dengan Allah. Allah yang mengatur, yang memelihara kita, yang melihat kita. Jangan lapas wudhu pian ada bekantut, bekamih langsung ngambil wudhu lagi. Bersentuhan dengan bini kita seorang, ngambil wudhu lagi. Kalau dengan bini orang, beb, ngambil wudhu kemudian tobat. Itu kalau dengan bini orang. Ya, kalau bini kita seorang cukup dengan wudhu saja. Ya, itu. Insya Allah itu kalau kita menjaga wudhu kita aman. Jadi tidak dilihat gonol halusnya, ya, tidak dilihat banyak sedikitnya, tapi yang diperhatikan adalah niat dan ketulusannya. Ada seseorang ulama itu ketika di alam barzahnya dia mendapatkan pelayanan yang istimewa, fasilitas yang serba wah, luar biasa, raudhah min riyadil jannah, bak taman daripada taman sorga, penuh dengan kenyamanan. Ketika ditakuni oleh salah satu sahabatnya dalam mimpinya, oh ikam ni nyaman banar di sana, kapina katuju banar di alam barzah ni, tenyaman di sana daripada semasa ikam di dunia. Bujur aja, di dunia aku serba sulit, serba ngalih, susah, miskin. Di sini aku nyaman bak raja. Aku ni hendak tahu apa gerang modalnya ikam mendapatkan fasilitas yang spesial ini. Belum ke sorga, belum masuk ke akhirat, baru di alam barzah, belum di alam akhirat sudah merasakan nikmatnya seperti di sorga. Apa gerang yang menjadi penyebab ikam mendapatkan fasilitas yang serba wah ini, yang luar biasa ini? Ujarnya, kalau aku melihat dan mengetahui dan diberikan pengetahuan dari Allah, yaitu hanya dengan biraqataini fi jawfil lail. Biraqataini fi jawfil lail, dengan 2 rakaat yang aku dapatkan pada malam hari yang pada saat itu bujur-bujur aku tulus ikhlas menggawainya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tengah malam jam 3, jam setengah 4, manakala keluargaku pada guringan seberataannya, di situ aku sujud karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat tanpa kami sadari. Aku menggawainya itu tidak ada karena siapapun selain daripada karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ternyata ini yang dinilai. Ini yang mendapatkan nilai ini yang 2 rakaat, yang lain-lainnya wallahu alam kalau dikisahkan di situ. Yang 2 rakaat tadi itu 2 rakaatnya berarti kan 2 rakaat itu sedikit aja. Waktunya hanya beberapa menit saja, tapi nilainya tuh nah luar biasa. Itulah kalau kebaikan dilandasi dengan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dinilai kecil dan besarnya. Tapi niatnya tadi, orang sedekah, ya, mengeluarkan uang dari kantongnya 100.000 atau 10.000 lah, 10.000 atau 20.000 lah, kehalusan 100.000, 20.000 nang dihiganya 100.000, mak ajar 100.000 aku ada 10.000, ya, dimasukkan semuanya 100.000 tuh. Kadang minta anu jadi ansul, kada udah 10.000 minta diansul pulang. Kadang minta diansul semuanya 100.000 dimasukkan ke kotak berjalan. Nang 100.000 nak kayak itu juga, wah dimasukkan 100.000, ya, pakai biar orang melihat semuanya. Wah. Kalau yang 10.000 ditutupi, nah, anu ikhlas. Ya, aduh, kalau yang 100.000 ditutupi, tapi kayak ini ditutupi biar kelihatan. La ilaha illallah. Ini 100.000, ini 10.000. Bisa jadi yang 10.000 ini nilainya lebih gondol di mata Allah daripada yang 100.000. Loh, bisa demikian? Kenapa tidak? Kan secara nominal banyakkan 100 daripada 10 bojor. Ya. Tapi ini masalah ketulusan, bukan masalah nominal. Sidin 10.000 tulus karena Allah, tidak ada sesuatu apapun selainnya. Habis tuh di kantong kalau ada berisi duit,
Padahal duit nang 10.000 teh itu sagan nukar bensin. Nukar bensin tinggal satu strip nih. Ya, karena ada kotak berjalan, sudah aku masukkan di situ. Kata bapak, jangan mati dah. Yang penting motornya jangan aku yang mati. Motor mati, kata bapak. Ya, yang penting jangan aku yang mati. Kalau sapi dah motor masih bisa didorong, tapi kalau aku yang mati, siapa yang mendorong kok? Kata kawan, masukkan 10.000 tulus lillahi ta'ala. Nah, tidak ada lagi nya. Berarti habis-habisan tuh. Hartanya dia memang cuma 10.000. 10.000. Yang 100.000 tadi, ya kalau di kantongnya masih banyak, ada 1 juta, cuman 100.000 aja dikeluarkan. Mana lebih banyak nilainya? 10.000. Karena 10.000 itu emang semua hartanya dia dijulung semuanya. Semua hartanya dia memang segitu-gitunya yang ada, habis semuanya. Toh, berarti kan kalau yang 100.000 itu 100.000 dari 1 juta, berarti kan cuma 1% aja. 1% aja dia jelung ke situ, masih ada yang lainnya. Nah itu, berarti kan nggak tulus semuanya. Masih ada, jangan sedikit aja jar kena, yang lainnya jangan segan ini. Yang ini tulus aku. Nilainya yang 10.000 bisa lebih tinggi daripada yang 100.000 tadi itu. Allahu Akbar. Ya itu kadang Allah seperti itu menilai hambanya tadi itu. Makanya innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah sama sekali tidak memperdulikan zahir kalian, segagah, sebunga, seganal apapun zahir kalian tidak diperdulikan oleh Allah. Allah ya lebih ke dalam, yaitu ke dalam hati, perhatiannya, kepeduliannya, ya, dan ke dalam niat kita, ya. Walakin yanzuru ila qulub wan niyat. Allah peduli dengan hati dan dengan niat. Niatnya karena Allah atau tidak, ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makanya apabila kita niatnya karena Allah, sedikit kam min fi'atin kam min qalilatin ghalabat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Begitu, bisa mengalahkan yang banyak. Ini sedikit tapi potensi ini yang sedikit ini luar biasa ini. Ketulusannya, keikhlasannya dalam berbuat, dalam beribadah sedikit aja tapi luar biasa dia. Ya, meresapi, menghayati, lebih berbobot daripada yang banyak tadi itu yang hanya sebatas membaca saja. Ya, tapi yang sedikit ini betul-betul dihayati, ya, dijaga niatnya, dijaga ketulusannya. Ini yang akan mengalahkan daripada amalan yang banyak sekalipun. Kemudian kalaunya kita sudah mengetahui yang sedikit tadi itu bisa mengalahkan yang banyak dengan catatan tulus dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjaga niat tersebut, bagaimana dengan amalan yang banyak dengan catatan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, luar biasa. Makanya pian duduk di sini itu jangan sampai kada berniat. Bisa jadi pian dudukan di sini satu sama lainnya berbeda, sama duduknya di Islami, aku di Islamak juga aja. Aku sampai Isya juga tadi tuh, ikan sama aku sampai Isya juga. Bahkan aku sampai sholat Isya, sampai wirid, sampai doa, sampai imamnya buka aku masih di situ. Kalah yang lainnya. Imamnya sudah buka, sudah tidak terlihat lagi, aku masih berwirid di situ aja. Yang saikongnya sama juga dengan kayak itu. Aku kan sama aku. Bahkan aku tambahi dengan sholat sunnah lainnya. Masya Allah. Luar biasa. Ya, tapi nang saikongnya dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia berniat. Dia duduk masuk ke masjid ini berniat iktikaf. Nah, yang saikongnya lagi dia masuk aja. Ya, masuk aja dia. Yang saikongnya ini masuk, begitu masuk dia berniat iktikaf. Nawaitu ana takifa madumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ada lagi yang saikongnya lagi lebih harap lagi. Yakin kuat sampai Isya karena aku sudah terbiasa aja.
Aku ini bukan jamaah semalam, bukan jemaah sehari dua. Aku ini sudah lewas. Dari semenjak Jar Islamik ini dibuka, aku selalu sembahyang di sini. Luar biasa ini. Jadi, wah luar biasa ini. Masuk ke masjid. Apa ketika dia masuk ke masjid, dia yakin sampai Isya itu kada keluar. Baik itu keluar bekami, atau keluar bertelepon, atau keluar dipanggil bininya. Ya, bininya Sadik, woi sini dulu Jar. Bininya preman. Ya, mau kada mau aja. Ya kalau kada takut lawan bini kan ini banyak ya takwa nih, takut lawan bini tuha. Sudah wani bertambah bini, pada takut dengan bini yang tuha. Hancur sudah. La ilaha illallah. Begitu dia yakin sampai Isya itu dia kada keluar, pokoknya berdiam di dalam masjid itu. Beritikaf apa? Niatnya lainnya. Yang lain dia dengar nawaitu, dapat pahala sunnah. Begitu sidak lain niatnya. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku bernazar i'tikaf dalam masjid lillahi ta'ala. Nah, nazar ini tidak ada keluar tuh bedanya. Kalau yang i'tikaf tuh boleh kalau kita keluar ya, sebatas kita mungkin ada di kiau tamu, ada di kiau bini, ada di telepon, karena masuk lagi, bahkan menyatakan ya bekami karena bisuduk balik lagi ke sini dapat tuh ya, atau keluar setumat masuk lagi masih dapat ya, nah itu. Tapi kalau sudah nazar ini kada sama sekali keluar, berdiam, wah buritnya itu kayak pakai lem. Kada pindah-pindahnya. Kalau sudah di pojok sana, ya, oh sudah di sini dia, sudah diam. Ya, kalau dari ujung sana sampai ke ujung sini, dari ujung situ pindah ke sana kada apa-apa. Yang penting tidak keluar dari area dalam masjid sampai waktu Isya itu. Nazartu an atakifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang lain dapat pahala sunnah, inya seorang dapat pahala wajib. Dapat pahala wajibnya. Subhanallah. Modalnya apa? Nazar, niatnya nazar. Karena ini lebih harata itu. Aku kan senior di sini. Jadi aku tahu. Biar kenapa kada diberitahu yang lain? Biar aja biar aku seorang yang dapat pahala wajib. Jangan, kalau bisa tuh diberitahu. Ya, biar sama-sama kalau dalam kebaikan itu didapatinya kan. Ya itu. Biar nanti kan lain-lainnya. Biar ini klasternya klaster C, aku klaster A nanti dalam surga. Wede, karena aku mendapatkan nilai nazar, niat nazar dari itu. Nah, berbeda itu. Sama duduknya, sama sampai Isya nang saikong kada berniat, cuman niatnya cuman masuk aja, dapat pahala sholat dapat. Kalau dia berzikir dapat pahala zikir, dia bertasbih dapat pahala tasbih. Nang saikong berniat itikaf dapat pahala sunnah itikaf. Nang saikongnya lagi lebih harap lagi dapat pahala wajib karena niatnya nazar. Wah, ini luar biasa. Makanya niat ini berpengaruh dengan perbuatan kita. Ya, insyaallah lah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Masih kita akan membahas berkaitan dengan masalah ya, niat dan ketulusan dalam beramal. Mudah-mudahan pian sabarataan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, serta diberikan keistiqomahan dalam berniat di setiap berbuat. Ini istiqomah. Artinya bukan hanya di saat kita ada di masjid berniat, tapi ketika sampai di rumah tuh kadang mau berniat lagi. Ya, tetap yang berniat. Cuman berniat itu ada langsung dengan pelaksanaannya. Nah, itu namanya berniat. Kalau ada niat yang kada langsung dengan pelaksanaan dengan perbuatannya, itu disebut dengan azam. Esok aku hendak ke rumah Habib Muhammad Alatas atau hendak hadir ke majlis beliau, nah itu ngarannya azam. Ya, tapi kalaunya berniat itu seperti sembahyang, Allahu Akbar kan gitu, Allah itu sengaja aku itu berniat. Tahu nawaitu langsung Allahu Akbar, itu namanya berniat makrunatan bi fi'li. Kita niat itikaf itu memang bersamaan kita masuk ke dalam masjid itu ngarannya niat. Banyakin niat. Begitu kita masuk ke rumah juga diniatkan. Ya, ketika kita hendak guling kita niatkan, hendak makan kita niatkan, minum kita niatkan. Pokoknya kayak itu. Hendak kita menggauli bini kita niatkan. Apabila hendak menambahi bini kita niatkan berdahulu.
Tapi kalau belum terrealisasikan, azam namanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua niat-niat kita dipandang oleh Allah, diterima oleh Allah dengan baik, dan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan sebaik-baik mungkin, sehingga manfaatnya kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah.